Apa itu inner class? Inner class itu adalah kelas di dalam kelas. Ada kelas di dalam kelas. Kelas. Oke. Ada kelas di dalam kelas. Kelasnya yang sekarang namanya apa? Praktek Java. Nah, biasanya yang kita praktekkan di encapsulation, di inheritance, kemudian di polymorphism itu kita biasanya praktisnya dia di sini kelasnya. Ya, kita tulis kelasnya di sini posisinya biasanya ya kan. Nah, untuk yang orientasi objek yang sekarang itu adalah kelasnya itu di dalam kelas. Jadi di sini kita buat kelas. Ya, buat kelasnya. Contoh di situ ada contoh kelas tentang data, kelas tentang data. Saya tuliskan di sini kelas. Nah, sini kita akan masukkan di sini ada kelas, double class nih, kelas mobil. Nah, ada kelas ya, kelas mobil. Jadi ini namanya apa? Ini sudah disebut sebagai inner class, kelas di dalam kelas. Masih bisa diperbolehkan, kelas di dalam kelas. Ya, cuma untuk pemanggilan kelasnya agak ribet sedikit dibandingkan kelasnya di luar. Ya. Ini masih boleh. Jadi ilustrasinya adalah di sini ada programmer buat di dalam kelas. Nah, kemudian dia sudah ada banyak codingnya. Kemudian kita akan menambahkan coding punyanya programmer sebelumnya dengan kelas kita punya sendiri, tapi masih masuk di dalam kelas punyanya pembuat sebelumnya. Ya. Kenapa dia dimasukkan sih? Nah, gitu deh. Nah, dia jadi pertanyaannya. Kenapa dia nggak ditaruh di luar aja? Ya. Kemungkinan dia buat karena mungkin temanya masih sama, tujuannya sama, jadi dia ditaruh di dalam. Ya, kecuali kalau dia mempunyai tujuan yang berbeda, ada programmer lain menambahkan dalam suatu program dia mempunyai tujuan function sendiri, prosedur sendiri dengan berbeda jobnya, dia taruh di luar kelasnya bisa. Nah, ini kalau ini ada kasus mungkin dia kelasnya dengan tujuan masih sama, jadi dia taruh di dalamnya. Ya, itu ya. Nah, kelas mobil sebenarnya untuk isinya ini konsepnya sama ya. Kita bisa mengakses variabel tipe data ditaruh di dalamnya, dan kita bisa juga membuat prosedur di dalamnya juga. Kita buat ini saja. Ini sebuah gambaran umum. Contoh kita membuat variabel lagi. Mobil itu apa ya? Merek mobil sama warna lah, merek string ya. Merek merek titik koma. Yang satunya lagi adalah string warna titik koma. Nah, ini punyanya kelas biasa ya. Nah, kemudian saya akan membuat prosedur ya. Buat prosedurnya apa? Prosedurnya yang jelas menggunakan void ya, menggunakan void. Kalau kita buat prosedur itu void ya, void identitas mobil. Sudah, ini aja belum berawal. Nah, ini bedanya antara kelas dengan metode. Kalau kelas ini nggak ada parameter yang dikirim, caranya buat parameternya di konstruktor. Tapi kalau metode, parameternya bisa direct, kita bisa tulis di sini. Ya. Nah, contoh ini hanya sampel aja.
Umpamanya ini ada pemanggilan output nih, penulisan untuk output system out in line. Saya tuliskan ini merek mobil ya kan, ya merek mobil sama dengan titik koma. Nah nilainya mana? Kita isi aja langsung ya, kita aja isi langsung di sini inisialisasinya. Kita tulis mereknya adalah merek Proton. Nah, kita tulis plus merek ya. Sistem titik out titik print line dalam kurung warna tanda kutip sama dengan warna plus, kasih di situ warna. Datanya belum ada, kita bisa, ini hanya sampel aja, bisa kita isi langsung. Warnanya adalah kita kasih warna hitam. Nah itu dia. Jadi kita mempunyai metode prosedur ya prosedur sama tipe data variabel yang kita gunakan dalam kelas, ini namanya identitas. Nah pemanggilannya di sini, ini yang poin pentingnya interclass ada di sini. Nah pertama untuk ini untuk instan ya. Instan yang pertama harus kita tuliskan dulu nih, yang ini apa, kelas luarnya. Kelas luarnya ini kelas luar, yang ini kelas dalam ya. Dalam itu kenapa? Karena dia di dalamnya kelas punyanya ini yang luar ya. Ini kelas luar, ini kelas dalam. Oke, kelas luarnya ini harus kita tuliskan. Luar praktek Java, kemudian kita buat instan, umpamanya adalah luar gitu ya. Luar sama dengan new berubah untuk titik koma. Nah ini ya, ini artinya apa, kita akses dulu untuk yang luarnya. Nah untuk yang dalam ya, untuk yang dalam yang inner class ini kan inner class, materi kita tentang inner class. Nah untuk yang inner class ya, pemanggilannya adalah ini, kita tulis ini praktek Java, kemudian titik panggil kelas mana yang mau dipakai ya. Nih kebetulan kelasnya only one, mobil. Oke. Hanya satu ya. Sudah kita tulis mobil, kemudian kita kasih instan ya, instan mobil ya, kita tulis saja MO ya, sama dengan nama ini ya, yang luarnya titik new, ambil yang new. Nah kemudian panggil dia, tulis apa nama ini ya, kelasnya mobil ya, tulis di sini nama mobil. Baru tutup di sini. Parameter di sini bisa berubah-ubah ya, yang di dalam kurung buka kurung tutup ini berubah-ubah, ini menyesuaikan. Kalau ada bisa dikirim nilai, berarti ini yang dikirim di sini ya. Kalau dia enggak ini ya kosong, nggak ada yang perlu diisi ya, ini kosong berarti ya, sampel ini nggak ada ya. Nah untuk mengaksesnya kayak mana, tinggal kita aksesnya ya. Ini saya tuliskan sistem titik out titik print line dalam kurung ini ya, kendaraan
kendaraan motor. Nah, ini contohnya. Terus ini saya copy aja. Nah, caranya tinggal panggil aja. Ya, panggil, kita tulis ini. Panggilnya pakai kata mo. Pakai mo ini ya. Karena nama instannya kan mo. Tulis saja mo titik. Nah, langsung cari merek, warna, bukan, karena ini kan variabel. Kita akan memanggil metodenya. Metodenya namanya apa? Identitas. Ya, udah. Ini artinya kita sudah bisa mengakses inner class yang di dalamnya. Ya, di sini. Surat kendaraan motor, merek mobil Proton, warna hitam. Oke. Berarti kita sudah bisa mengakses inner class. Nah, inner class itu tidak cuma hanya satu kelas saja. Dia diperbolehkan lebih dari satu kelas di dalamnya. Jadi kelas keluar itu isinya bisa beberapa kelas. Ya, bisa beberapa kelas kalau kita mau tambah. Ya. Contoh kalau kita mau tambah ya, di mana kita nambahnya? Ya, kalau nambahnya bukan di dalamnya sini. Kalau dalamnya sini bisa nggak? Kelas apa ya? Pengguna, ini ya, pemilik. Oh, masih bisa. Interclass di dalamnya lagi masih bisa. Oh iya, betul masih bisa. Nah, ini lebih ribet lagi. Oke. Lebih ribet lagi. Dalam arti apa? Kelas, di dalam lagi kelas, di dalamnya lagi ada kelas, dan dia bisa mengisi terus sebanyak mungkin kelas yang di dalamnya. Ya. Dan cukup menarik sih ya. Saya belum pernah pakai gitu ya, tapi memang bisa di situ. Dan kelas inner ya, jadi dia masuk ya, masuk kelas terus ya. Ternyata ini bagus kalau kita mau coba. Nah, pokoknya ada lagi kelas namanya kelas dari kelas mobil pemilik, kemudian pajak pengawal, dan masih bisa lagi. Ya, di dalamnya lagi kelas masih bisa lagi. Ataupun kita tulis lagi di sini juga boleh. Ya. Ini kelas mobil. Kelas apa namanya? Ini ya. Motor. Ya. Nah, beda lagi. Letaknya berbeda. Ini kelas mobil, ini kelas motor. Ya, kalau panjang bisa kita simpelkan dengan mobil, ini kelas motor. Ataupun bisa juga ya, ini ada kelas pajak. Di luarnya lagi ada kelas pemiliknya. Ya, pemiliknya ada kelas mobilnya. Jadi ada banyak ya kalau kita buat. Ini tergantung pemakaian programmer ya. Ya, programmer maunya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kelas motor ya. Nah, di kelas motor juga bisa. Caranya sama sih. Kalau mau kita coba praktekkan, ini string, kemudian ini merek motor. Langsung aja kita kasih merek motornya adalah apa ya, ini ya, Jialing, titik koma, kemudian string, warna motor ya, warna motor sama dengan ini ya, silver, titik koma. Nah, kemudian kalau kita membuat metode di dalamnya atau prosedur, ini prosedur. Ya, kalau mau function bisa nggak function boleh. Ya.
Kalau function depannya ini ya, depannya adalah tipe data ya, function string ini ya, data. Kalau function harus ada return ya, harus ada return kalau function. Depannya ciri-cirinya tipe data ya, tipe data gitu deh ya. Semuanya return merek motor. Nah ini namanya function. Nah bagaimana cara pemanggilannya gitu ya. Kalau ini kita metode prosedur ya kan. Sekarang pemanggilannya. Nah ini ada kelas motor ya. Caranya kita panggil dulu kelas luarnya ya. Ini kelas luar ya. Kita tulis di sini kelas luar titik ya kan. Kemudian ambil motor ya. Ambil motor, kita kasih ini adalah apa? MTR motor ya kan. Sama dengan kemudian kita panggil kelasnya, inisialnya yaitu luar titik new ya. New dari apa? New dari motor. Berbuka kurung tutup titik koma. Nah sedangkan kalau kita menggunakan pemanggil ini ya, function ya. Function kan harus ditaruh di output ya, beda ya. Ini prosedur taruh di luar, tapi kalau function ini harus kita taruh di outputnya. Ini contoh outputnya di sistem output. Print ya, tulis di sini data fungsinya untuk apa ini? Data fungsinya untuk merek motor. Oke, kita tulis merek motor sama dengan tanda kutip plus mo, kok mo ya, bukan pakai mo lagi karena kita pakai MTR titik cari data. Nah ini bedanya antara metode prosedur sama metode function. Jadi kalau kita running kan ya langsung dia data di sini ya, biar rapi saya pisahkan, kemudian ini print line. Nah kita run lagi. Oke, bisa tahu ya outputnya ya. Ini output yang pertama menggunakan kelas mobil, inner class mobil, kelas di dalam kelas. Ini inner class mobil, ini inner class motor ya. Yang kedua saya panggil yaitu inner class motor, merek motor Jialing. Nah gini deh. Oke, kita contoh inner class ya. Bingung nggak Pak? Ya, perbedaan inner class sama outer class itu apa? inner class Sama outer class, perbedaan kelas yang ditaruh di dalam sama di luar itu apa? ya, perbedaannya jelas. Kalau inner class, kelas yang taruh di dalam. Kalau yang taruh di luar ya kelas luar, kelas berbeda. Cuma kelas di luar itu kan dia tidak terikat dengan kelas yang kalau ditaruh di dalam, nggak terikat. Cara pemanggilannya pun berbeda. Ini cara pemanggilan. Kalau kita membuat kelas sendiri di luar, ya, membuat kelas sendiri di luar itu lebih simpel pemanggilannya, cuma seperti ini. Ya. Tapi kalau kita menggunakan inner class, ini wajib harus kita definisikan lagi kelas luarnya itu siapa gitu ya. Nah dia agak masuk lagi. Baik, jadi seperti itu ya. Ini untuk inner class ya.
Baik, selanjutnya kita coba untuk latihan ya, latihan interclass. Silahkan coba latihan untuk interclass, itu contohnya. Kemudian latihannya ini. Oke, gini untuk latihan aja.